Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani. Kita lanjutkan pembicaraan tentang langkah-langkah yang harus dimiliki, yang harus ditempuh oleh seorang yang ingin menulis puisi dengan baik, atau katakanlah ingin memerankan dirinya sebagai penyair yang baik. Kita udah bahas dua. Yang pertama, mengumpulkan pengalaman, mempunyai perbendaharaan pengalaman yang banyak, yang kaya, dan itu tidak harus pengalaman yang luar biasa, yang canggih-canggih, yang rumit gitu. Peristiwa sehari-hari itu adalah pengalaman. Nah, lihat videonya ya, di video yang pertama. Yang kedua adalah menyadari semua peristiwa itu dilalui dengan sadar. Karena peristiwa gede pun, peristiwa besar pun, kalau tidak dijalani dengan sadar, tidak menjadi kesadaran, ya tidak menjadi bahan untuk sampai pada langkah berikutnya untuk menulis puisi. Menyadari yang melahirkan kesadaran. Peristiwa kecil pun kalau dijalani dengan sadar, disimpan dengan sadar, menjadi perbendaharaan pengalaman yang bisa menjadi bahan untuk langkah berikutnya. Apa itu? Yaitu menghayati. Nah, dihayati itu peristiwa-peristiwa yang dijalani, apapun lah, kebahagiaan, kesedihan, kesulitan, kegagalan, kesuksesan, barangkali kemalasan juga gitu. Mimpi-mimpi, harapan, kehilangan, itu dihayati gitu, dibawa ke dalam permenungan. Nah, kira-kira begitu menghayati itu. Kalau bahasa sastra itu kontemplasi. Ada saat-saat kita, karena peristiwa-peristiwa itu, kita berhenti sejenak, bukan sekadar menyadari sebuah peristiwa, tapi kemudian kita berhenti merenungkan. Biasanya misalnya sebelum menulis buku harian, misalnya tadi ngapain aja ya gitu, tuh ada proses penghayatan tuh. Oh, tadi begini, ini artinya begini. Oh, tuh oke, mengevaluasi diri begitu gitu. Manusia yang baik, yang ingin hidupnya tidak mudah jatuh, tidak mudah patah harapan, biasanya melewati langkah itu gitu. Langkah menghayati. Apa artinya gitu? Tidak semua orang sabar untuk itu. Ada orang yang mudah marah karena dia tidak menghayati apa arti kemalangan itu gitu. Jadi kalau menghayati, dia bisa tersenyum saja tuh menghadapi itu gitu. Bukan berarti tidak boleh emosi ya, tidak. Tapi apa ya hikmahnya? Kalau bahasa agama itu hikmah itu sesuatu, ada sesuatu di balik peristiwa. Kita nggak tahu mungkin, tapi kemudian kita bertanya-tanya apa ya, atau pada saat kita menyadari peristiwa, mengalami sebuah peristiwa yang sulit, yang berat gitu, tanpa kesadaran misalnya kita lepas emosi gitu, tapi ketika kita sadar kemudian, oh ya manusia ya biasalah mengalami, harus pasti akan diuji dengan itu mulai muncul kesadaran. Kemudian apa ya maknanya peristiwa ini ya, apa maknanya musibah ini ya, apa maknanya kesuksesan ini ya, keberhasilan ini ya gitu. Nah, itu bagian dari cara menghayati itu gitu, merenung, berdiam sejenak, memikirkan. Belum tentu menemukan apa gitu, tapi percaya saja bahwa, dan memang setiap peristiwa itu ada hikmahnya, ada maknanya, ada makna nanti ya. Kita hayati aja dulu gitu. Itu tidak menjadi penyair pun atau tidak menjadi penulis pun, rasanya hidup menjadi lebih tenang, bisa menjadi lebih teduh barangkali begitu ya gitu, dengan itu gitu. Pasti tidak bisa kita bersih dari emosi gitu, nggak, pasti marah, pasti kesal kalau
ada sesuatu yang tidak beres, yang membuat kesal hati kita begitu. Banyak banget dalam hidup kita yang seperti itu ya, tapi coba bertahan. Saya sering kali oke, apalagi nanti kelak gitu, oh dulu itu mengalami itu, kira oh ini ya maksudnya ya gitu. Saya paling suka ceritanya Steve Jobs gitu kan, ketika misalnya dia berpidato dalam sebuah wisuda di universitas gitu, dia bilang dia melihat ke belakang dan menghubungkan titik-titik dot peristiwa yang dulu acak seperti acak, tapi kemudian dia oh ini artinya ini gitu. Misalnya dia anak seorang yang pasangan yang tidak menikah, dia hamil di luar nikah, untung nggak digugurkan, nggak diaborsi gitu kan, kemudian dititipkan oleh orang tua angkat dengan perjanjian bahwa anak itu minimal harus lulus kuliah begitu, si Steve Jobs itu. Tapi ternyata orang tua angkatnya juga nggak miskin, nggak kaya amat, miskin gitu, akhirnya tidak bisa menyekolahkan Steve Jobs sampai selesai kuliahnya semester 2 apa gitu. Dia DO, nama DO itu dia misalnya tinggal di numpang hidup di sebuah kuil gitu, Buddha gitu, dia belajar kaligrafi di situ dan lain-lain. Kaligrafi itu yang membuat dia bilang itu dia menghayati peristiwa itu, dia mengambil hikmah dari peristiwa itu yang membuat produk-produk Macintosh atau Apple sangat ramah grafis, karena dia dulu belajar kaligrafi, belajar huruf, belajar grafis lah. Nah itu menghayati itu gitu. Jadi selalulah percaya bahwa semua peristiwa itu besar, kecil, malang, untung, adalah ada sesuatu di baliknya, ada makna yang terkandung di baliknya. Kita mungkin belum tahu pada saat menghayati, tapi selalu percaya itu. Terlambat kita sudah mengejar naik pesawat misalnya, kita sudah mengejar waktu supaya nggak terlambat, ternyata pesawatnya diundur 2 jam gitu. Pasti ada hikmahnya gitu. Kan tidak semua hal di dunia ini kemudian menyesuaikan dengan kehendak kita. Ada saja yang brengsek, ada saja yang nggak beres gitu. Nah itu menghayati itu buat saya puisi-puisi saya melewati proses itu. Jadi pengalaman saya yang kalau nggak sadar saya lupa tuh, ya namanya juga nggak sadar ya, lupa ya pastilah. Nah, kemudian disimpan dalam perbendaharaan kenangan saya itu ketika datang atau dulu akan melewati proses penghayatan tuh ya. Oh dulu aku di SMA begini, oh dulu waktu masih kecil begini, oh dulu aku sakit begini apa gitu. Banyak sekali peristiwa yang seperti itu yang melewati ketika sebelum menulis puisi itu, atau tidak menulis puisi pun itu hadir sebagai bahan untuk menghayati hidup. Nanti kemudian ketika dituliskan, proses penghayatannya atau masuk ke proses penulisan puisi, puisinya akan selesai gitu. Oke, ketika ada satu makna yang terhadirkan. Tapi itu bagian keempat dari seri video ini. Itu dulu bagian 3 soal penghayatan. Terima kasih sudah menyimak. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.